Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yohanindra Pratama dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pembelajaran pada materi ini yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dan menyebutkan berbagai peristiwa pencemaran lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengumpulkan informasi serta menganalisis penyebab dan dampak pencemaran udara, air, dan tanah bagi ekosistem, merumuskan masalah serta mengajukan penyelesaian masalahnya. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat membuat laporan tentang penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di sekitar. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Di sini ada yang tahu apa itu polutan? Polutan adalah zat dan bahan berbahaya penyebab polusi. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila 1. Kadarnya melebihi batas normal atau diambang batas. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. Dan 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Faktor penyebab pencemaran lingkungan. Faktor penyebab pencemaran lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang pertama, banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena misalnya hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat tanggul hidup rusak, lapisan tanah yang subur hilang terbawa air, serta tanaman-tanaman rusak. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapinya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Jika kekuatan gempa sangat besar, kemungkinan akan menimbulkan tsunami. Yang ketiga, gunung berapi meletus. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak dari letusan tersebut
dapat berlangsung lama bergantung pada besarnya kekuatan letusan. Tapi kembali normal, daerah yang terdampak letusan akan menjadi subur. Gunung berapi akan mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mematikan lingkungan sekitar. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal ini akan mengakibatkan banjir jika musim penghujan tiba. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Dan yang ketiga, penebangan hutan liar. Saat ini, luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis pencemaran. Secara garis besar, jenis-jenis pencemaran terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran air. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Pencemaran air yaitu masuknya zat komponen lain ke dalam air yang tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Limbah industri terbagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan anorganik. Limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas, dan limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta berbau menyengat. Kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga pun dibedakan menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah, sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Dan yang ketiga, limbah pertanian. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Dampak pencemaran air antara lain penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan mempercepat proses kerusakan benda. Yang kedua, pencemaran udara. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, di antaranya oksigen yang amat penting bagi kehidupan.
Udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi alam. Macam-macam pencemaran udara terbagi menjadi dua. Yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder disebabkan reaksi antara substansi-substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Selanjutnya, faktor penyebab pencemaran udara. Faktor alam, misalnya kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dan kebakaran hutan. Faktor manusia, yaitu pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa-senyawa buangan CFC, dan lain-lain. Dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Udara yang kotor membawa sebaik bagi kesehatan. Bagi tumbuhan, udara tercemar dapat memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat merusak dan mematikan banyak tanaman dan pepohonan. Efek rumah kaca. CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas bumi akan terkungkung di dalam. Dan rusaknya lapisan ozon. Jika CFC terurai di atmosfer, maka akan menyebabkan lapisan ozon berlubang. Lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair, penggunaan pestisida, air limbah dari tempat penimbunan sampah, dan limbah industri yang langsung dibuang ke tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, misalnya kelembagaan, pada kantor-kantor pemerintah dan swasta, serta tempat-tempat wisata.
Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat contohnya plastik, serat, keramik, kaleng, dan bekas bahan bangunan. Limbah cair contohnya tinja, deterjen, dan yang kedua, limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa industri. Limbah industri juga dibagi menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat misalnya sisa pengolahan pabrik, gula, kertas, krayon, serta pengawetan buah. Pada limbah cair misalnya sisa-sisa pengolahan industri, pelapisan logam, dan industri kimia lainnya. Dan yang ketiga, limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Dampak pencemaran tanah pada kesehatan contohnya timbal dapat menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Raksa dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan mengganggu ekosistem. Pencemaran tanah dapat memusnahkan beberapa spesies primer dan rantai makanan dan memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Dampak pencemaran tanah berikutnya, penurunan hasil pertanian. Tanah menjadi tidak subur di lahan pertanian. Dampak dari pencemaran tanah ini akhirnya dapat menurunkan hasil pertanian. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu pencemaran lingkungan, polutan, dan jenis-jenis pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Created using Powtoon.